Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan seperti berada kembali lagi bersama Bang Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua, amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi terbaru saat ini adalah informasi kepada kita mengenai pernyataan Menpan RB katanya ya. Jelaskan mengenai 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K tahun 2004. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya ini. Baik, untuk sesuatu kita langsung ketik P gitu kan ya. Nah, informasi yang akan makin lansir dalam kesempatan ini itu maksudnya informasi yang akan makin sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya makin lansir dari www.pojok1.id. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silakan lebih subrek terlebih dahulu gitu ya. Atau nanti kawan-kawan untuk memastikan kebenaran dari informasi makin sampaikan ini bisa langsung meluncur ke link deskripsi kolom deskripsi ya, karena makin di sana biasa menyertakan linknya di kolom deskripsi ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa memastikan secara langsung kebenaran dari informasi makin berikan ini. Nah, judulnya adalah 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB soal P3K. Ada kabar baik dan ada kabar buruk katanya. Dan nasib status P, ya Allah gini amat. Ini dipastikan oleh Bang Guru Jumat ya kemarin berarti ya, 5:30 tuh menjelang maghrib nih kawan-kawan, baru masih hangat ya. Dan baru kesempatan untuk berbagi kepada kawan saat ini gitu ya. Seperti apa informasi lengkapnya, mari kita simak videonya sampai akhir gitu ya. Pojok1.id bagi honorer dan status P pada seleksi P3K ini ada 9 hasil pertemuan antara honorer dan Menpan RB nih kawan-kawan. Pertemuan tersebut dilakukan membahas terkait pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah kerja atau P3K. Ada 9 poin nih. Nah, apa saja nih? Jadi kita simak diantaranya terkait kategori honorer yang bisa ikut seleksi P3K 2004. Oke, mudah-mudahan ini kabar gembira ya. Juga terkait teknis pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tidak ketinggalan juga terkait dengan status P pada seleksi pegawai pemerintah dengan penjanji kerja atau P3K. Tapi ada kabar baik dan sekaligus ada kabar buruk dari hasil pertemuan antara honorer dengan Menpan RB tersebut. Mari kita simak ya. Jadi memang kawan-kawan, saat ini nanti P3K itu akan diarahkan menjadi P3K full time dan part time. Jadi karena ada daerah yang tidak berkesempatan untuk membuka seleksi CSN P3K tahun 2004 ini, maka mereka akan diarahkan menjadi part time dulu. Jadi honorer yang ada di daerah yang tidak membuka formasi saat ini karena kelebihan beban anggaran misalkan atau kelebihan pegawai sehingga belum bisa berkesempatan untuk membuka formasi, maka mereka honorer yang ada di sana akan diarahkan menjadi part time dulu. Gitu kan. Ya, sepemahaman itu makanya ini dibahas untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu. Mari kita simak ya videonya. Apa saja sih yang 9 poin itu? Pertama, ternyata nih ada informasi mengenai simulasi jadwal seleksi CPNS dan P3K katanya kawan-kawan. Sebelumnya nih BKN telah merilis simulasi jadwal seleksi CPNS dan seleksi P3K 2004. Simulasi jadwal CSN 2004 tersebut sejalan dengan yang pernah disampaikan Menpan RB. Bahwa untuk seleksi CSN 2004 akan dilaksanakan sekitar Juli 2004. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Memang prediksinya untuk P3K itu akan dilangsungkan bulan CSN ya. CSN itu kan bisa CPNS, bisa P3K. Nah, kalau CPNS sih ada kemungkinan sih, karena saat ini Menpan RB sudah menyerahkan, kalau tidak salah ada berita menyampaikan bahwa sudah menyerahkan soal gitu ya kepada Panselnas, kalau tidak salah seperti itu nih. Tidak menutup kemungkinan bahwa P3K juga akan dilangsungkan bulan Juli gitu kawan-kawan ya, karena sekarang udah bulan Juni nih gini. Meski hanya simulasi, akan tetapi bisa dijadikan acuan bagi honorer untuk bersiap diri dimulai dari sekarang, betul ya. Jadi ketika resmi pendaftaran CPNS 2004 dan P3K 2004, maka sudah siap sepenuhnya. Berikut simulasi jadwalnya katanya kawan-kawan. Nih dia jadwalnya nih. Seleksinya 24 Juni sampai 13 Juli. Pendaftaran seleksinya 29 Juli. Nah, ini pengumuman hasil seleksi administrasi 29 Juli sampai Juli. Oke. Sanggahnya Agustus nih. Jawab sanggah 10 sampai 15 Agustus. Pasca sanggah 17 sampai 18 Agustus. Pelaksanaan SKD 26 Agustus sampai 5 Oktober. Pengumuman hasil SKD 12 Oktober sampai 13 Oktober. Persiapan pelaksanaan hasil SKB 14 Oktober sampai 3 November. Pelaksanaan SKB 11 November sampai 25 November. Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB 16 Desember sampai 17 Desember.
Pengumuman kelulusan 11 Desember sampai 20 Desember, masa sanggah 21 Desember sampai 23 Desember, jawab sanggah 26 Desember sampai 21 Desember, pengumuman pasca sanggah sama dengan 4 Januari sampai 5 Januari, pengisian DRH 6 Januari sampai Januari, dan usulan penetapan NIP 25 Januari sampai 24 Januari 2025. Tapi katanya ada tapi nih. Sekali lagi bahwa ini adalah simulasi jadwal seleksi CPNS 94 dan seleksi P3K, bukan jadwal yang terlapkan diumumkan secara resmi. Oke, kawan-kawan, itu poin pentingnya ya tuh. Jadi Pak Guntur juga menyampaikan kepada kita semua para pembaca nih agar berhati-hati dengan informasi yang beredar. Jadi ini hanya ini hanya prediksi berarti ya kawan-kawan. Bukan jadwal yang ditetapkan atau diumumkan secara resmi oleh pemerintah ya. Jadi itu prediksi seperti itu kalau memang bulan Juli itu kawan-kawan dilaksanakannya. Lanjut. Nah, akan tetapi besar kemungkinan katanya kawan-kawan simulasi jadwal dengan dengan jadwal yang sesungguhnya tidak akan berbeda jauh katanya. Oke, prediksinya mungkin ini akan ini ada kemungkinan akurat gitu kawan-kawan ya, tidak akan melesat ya, jauh dari yang sudah diprediksikan gitu maksudnya kenyataan nantinya ya gitu, ada peluang ya. Tapi kalau peluang itu kan nilainya kurang dari 1 gitu kan ya. Oke, lanjut. Nah, yang penting adalah apa sih hasil 9 pertemuan itu yang dikatakan ada 9 hasil pertemuan ini. Oke, yang 9 pertemuan ini, yang hasil 9 poin hasil pertemuan honorer dan Menpan RB ini nih, diantaranya adalah 1 kita nih yang gak sabar ini. Tes P3K dibuka baik teknis maupun guru katanya, ini kabar pentingnya nih. Artinya untuk semua formasi sebagaimana sudah diumumkan pemerintah sebelumnya, berdasarkan usulan dari daerah, mulai dari P3K tenaga teknis, P3K guru dan P3K kesehatan akan dibuka kawan-kawan. Tuh, kabar gembira nih ya. Ya, jadi intinya mereka yang sudah terdata dalam database ini ya, ketika daerahnya memang sudah sanggup dan siap untuk membuka formasi, jadi formasinya akan dibuka untuk semua honorer gitu ya, baik itu dari ke teknis maupun guru gitu ya. Bahkan di beberapa daerah sudah kayak Aceh kalau tidak salah sudah menyatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan honorer satupun katanya tuh. Berarti semua tenaga honorer yang ada baik itu teknis, guru dan kesehatan lain sebagainya begitu kan, kawan. Kedua, ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Oke, itu ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru. Dengan demikian dipastikan bahwa seleksi P3K 2004 adalah untuk menghabiskan semua guru honorer. Alhamdulillah nih. Kabar gembira untuk para guru honorer. Mereka dipastikan akan diangkat sebagai ASN P3K pada tahun ini. Amin ya, karena memang sebagaimana disampaikan oleh Prof Nunuk ya. Bu Nunuk di GTK ini menyampaikan bahwa untuk guru sih memang sulit untuk dijadikan paruh waktu katanya kawan-kawan. Jadi ada kemungkinan semua kalau guru itu dijadikannya menjadi full time semuanya, karena berat sekali, sulit gitu untuk dijadikan menjadi paruh waktu. Nah, kasus guru ini adalah kasus yang sangat rumit katanya. Kalau tidak salah sempat Maki buatkan juga videonya. Jadi untuk guru itu ada kemungkinan mereka akan diarahkan menjadi full time semuanya. Ya, mudah-mudahan saja kawan-kawan ya. Yang ketiga, tenaga teknis kualifikasi pendidikan mulai dari ijazah SD sampai S1. Betul kawan-kawan ya, di beberapa daerah juga sudah dinyatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan honorer satupun. Artinya semua yang mereka berijazah SD, SMP, SMA, S1 akan dituntaskan gitu ya, selagi mereka terdata dalam database dan lolos verifikasi validasi gitu kawan-kawan. Oke. Jadi ini dia kabar gembira berarti kan kawan ya. Emang itu sebabnya kenapa PP turunan saat ini molor ya, dari yang sudah direncanakan bulan April itu ditargetkan bulan April selesai diumumkan, sampai sekarang belum ada juga karena memang pemerintah berusaha mengakomodir semua kebutuhan gitu kan kawan ya. Makanya beberapa waktu yang lalu telah dilakukan rapat langsung oleh Pak Menpan RB, karena PP nanti itu menjadi PP turunan itu menjadi penentu gitu kawan-kawan untuk bisa lolos jadi ASN P3K. Jadi bagaimana mekanismenya akan diatur di sana gitu. Makanya di sana di video sebelumnya Maki sudah sampaikan bahwa semua tenaga honorer itu bergantung kepada PP ini. Itu sebabnya agak sedikit terlambat karena pemerintah mengetahui bahwa dari 1,7 juta ini ada mereka yang berijazah SD, berijazah SMP kan gitu. Ada yang berijazah SMA sampai S1. Nah, di sini juga ada masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dia 15 tahun, bahkan ada sampai 20 tahun. Nah, bagaimana pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semua tenaga honorer yang ada ini. Makanya untuk mengakomodir semua kebutuhan yang ini, keberagaman pendapat ya dari berbagai pihak itu diterima masukannya dan kemudian untuk menjadikan satu kesepakatan gitu.
yang nantinya bisa mengakomodir semua kebutuhan, dan intinya bagaimana pemerintah memberikan keadilan kepada semua pihak gitu kan ya. Itulah, harus bersabarlah untuk menunggu PP turunan ini gitu ya, karena semakin lama berarti semakin bagus. Yang penting kan Desember 2024 sudah tuntas. Semakin lama waktu pelaksanaannya semakin bagus untuk kawan-kawan mempercepat diri menghadapi seleksinya gitu kan ya. Oke, next. Semua yang ikut tes P3K 2004 tidak berdasarkan nilai ambang batas, tetapi berdasarkan nilai terbaik. Tuh, ini kabarnya kawan-kawan. Bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada karena rankingnya di bawah, maka akan jadi P3K paruh waktu. Jadi misalnya ketika pemerintah daerah tidak membuka formasi itu, maka honorer tersebut akan tetap diangkat sebagai SN. Jadi gitu kawan-kawan. Tetapi bukan sebagai P3K penuh waktu, melainkan P3K paruh waktu. Seperti Maki sampaikan tadi ya, ketika daerah A misalkan memiliki 500 honorer, kemudian ikut CAT. Nah, karena dia tidak membuka formasi A ini, maka akan diarahkan menjadi paruh waktu dulu. Namun nanti semua paruh waktu ya akan diarahkan menjadi paruh waktunya. Namun akan mereka mendapatkan NIP gitu. Nanti ketika daerah ini ada yang pensiun, pegawai-pegawainya nih, maka yang sudah mendapatkan ini akan diarahkan menjadi full time gitu. Jadi tanpa harus melalui seleksi lagi. Jadi akan auto menjadi full time. Intinya akan menjadi indah pada waktunya. Gitu kan kawan, sepemahaman Maki ya. Terus nih yang perlu kawan-kawan ketahui, meskipun CAT ini formalitas nih, ini kan formalitas nih. Formalitas karena semuanya akan selagi kawan-kawan ikut CAT, maka kawan-kawan besar kemungkinan untuk mendapatkan NIP. Hanya masalahnya untuk menjadi full time lebih dulu, berarti kawan-kawan harus memiliki nilai terbaik. Nih, itu sebabnya kawan-kawan harus berlatih, belajar di sini, berusaha ya, work hard gitu, kata Atta Halilintar gitu ya. Work hard, try hard katanya ya, kawan-kawan belajar maksimal, usahanya juga harus maksimal. Apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, tapi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong kan. Antara usaha dan doa itu harus seimbang, karena judul lagunya juga kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Oke, next. Oke, lanjut ya, ini nggak usah lah. Oke, 5. Penyelesaian P3K paruh waktu termasuk penggajiannya akan diatur berdasarkan aturan berikutnya sedang dibuatkan katanya. Tapi saban ini belum ada katanya kawan-kawan tuh. Jadi untuk P3K, namun bocorannya katanya gaji yang diterima P3K paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari gaji honorer gitu. Itu dia. Karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan 1,7 juta honorer ini dia ada 3. 1, tidak ada penurunan pendapatan. Jadi kalau kawan-kawan honorer sekarang sudah mendapatkan gaji 2 juta, maka tidak akan kurang dari 2 juta nanti gajinya ketika menjadi paruh waktu gitu. Bisa 2,5, 2,1, 2,2 dan seterusnya. Kemudian tidak ada penurunan, tidak ada penambahan beban anggaran gitu. Jadi ketika daerah yang belum sanggupnya, maka mereka akan diarahkan menjadi part time dulu, tidak memaksakan, diberi kebebasan dulu gitu. Dan yang terakhir semuanya harus dituntaskan kan gitu ya. Apalagi satu lagi itu lupa makinnya. Intinya akan dituntaskan per Desember 2024 begitu kan kawan. Yang keenam, untuk tahun ini rencana yang bisa ikut tes P3K 2024 minimal 3 tahun masa kerja. Data yang diambil antara dari BKN dan Dapodik sesuai kesepakatan hasil rapat Kemenpan RB dengan kementerian yang terkait, hasilnya 2 minggu sudah ada. Artinya ini adalah upaya untuk mengakomodir honorer yang tidak terdata dalam database BKN agar bisa ikut. Ini kurang bisa memastikan ya. Sebab faktanya banyak honorer atau non-ASN yang memang tidak terdata pada 2 bulan lalu. Setelah itu honorer yang bisa ikut seleksi hanya mereka yang telah bekerja minimal 3 tahun. Oh, ini mungkin untuk karena memang beberapa waktu yang lalu ada pesan yang masuk juga ke beberapa market yang mempertanyakan bagaimana nih ketika ada honorer yang belum terdata dalam database. Nah, kata Maki waktu itu, kalau kenapa bisa terdata? Kalau misalkan kawan-kawan sudah memenuhi gitu kriteria layak dan kemarin tidak sempat terdata dalam database karena sakit misalkan, maka akan ada kemungkinan solusi. Nah, bisa jadi di sini maksudnya ya. Yang dimaksud poin 6 itu bisa ikut tes itu kalau memang kawan-kawan waktu kemarin tidak terdata karena sakit atau berhalangan hadir karena ada yang suatu urusan yang tidak bisa ditinggalkan seperti sakit ini misalkan ya. Begitu sepaman Make di poin 6 ini. Lanjut. Arti dari status P itu sama dengan tidak lulus karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau tahun 2022 Kemenpan RB yang buat, artinya bahwa honorer yang pada seleksi P3K 2022 dinyatakan tidak lulus, dengan demikian honorer status P wajib ikut. Jadi kalau yang bertanya bagaimana status P waktu itu, jadi P itu katanya tidak lulus kawan-kawan. Kalau tidak lulus ya berarti harus ikut lagi di P3K 2024. Ya tenang aja lah, karena CAT sekarang pun sifatnya formalitas. Tapi walaupun formalitas tadi itu ada perankingan, nanti kawan-kawan tetap harus mendapatkan nilai terbaik agar kawan-kawan bisa lebih dulu menjadi P3K full time begitu. Karena nanti ketika kawan-kawan tidak masuk ini
khawatirnya sih ketika misalkan ada 500 nih, 500 orang ikut daftar nih, kuotanya ada 400. Nah, nanti akan di ranking dulu 1 sampai 400. Nah, nilai yang terbaik 1 sampai 400 itu akan menjadi full time dulu, dan sisanya ada kemungkinan jadi part time. Itu sebabnya kawan-kawan harus belajar dan berdoa. Ya, ini ceritanya 100 lagi menjadi part time gitu kawan-kawan. Itu sebabnya harus belajar ya, walaupun formalitas di sini. Oke. Lanjut. Untuk tahun 2020 ini rencananya akan dibuat menurut hasil ranking dari hasil 2004 sesuai dengan kebutuhan Pemda. Besar kemungkinan dilakukan untuk mengakomodir honorer yang tidak terakomodir pada seleksi 2004, mungkin karena promosi terbatas. Maksudnya apa nih? Kode 2020 ya. Akan dibuat menurut hasil ranking dari 2004 sesuai dengan, oke, ini apa ya? Kurang paham nih makanya. Lanjut aja dulu ya. Karena yang penting tadi gitu kan. Untuk prioritas katanya ini dia: 1, tenaga honorer kategori 2, kedua honorer yang sudah masuk database, ketiga honorer yang masih aktif mengajar. Nah, dari kemungkinan dua di sini akan ada turunan juga. Kayak di guru misalkan mereka yang sudah memiliki sifat pendidik dan lain sebagainya, atau sudah lama mengabdi dan lain sebagainya, atau usia misalkan lain sebagainya ya. Cuman prediksinya saat ini katanya akan seperti ini: honorer kategori 2 dulu, mereka yang sudah masuk database, dan honorer yang masih aktif mengajar. Jadi mereka yang tidak aktif mengajar, karena apalagi kalau berhentinya lama sekali ya, lebih dari berapa bulan misalkan ya, itu sulit sekali untuk bisa diselesaikan jadi SNP 3 angkatan 4 di ini. Nah, itulah kawan-kawan mengenai 9 poin penting hasil pertemuan terbaru honorer dan Menpan RB yang makin lansir dari pojok 1 tadi ini. Mudah-mudahan informasi berdasarkan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan jika ada kawan-kawan yang mau didiskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau waktu mungkin kan nanti insya Allah Maki akan bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next episode.